Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat SMK dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan dengan KD 4.10, yaitu mengkonfigurasi firewall jaringan. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian mampu memahami tentang firewall jaringan. Berikutnya, diharapkan kalian mampu melakukan konfigurasi firewall jaringan. Apakah kalian sudah mengetahui tentang firewall jaringan? Ya, gambarannya firewall jaringan itu menyerupai pagar yang melindungi sebuah rumah. Jadi, bisa melindungi rumah tersebut dari ancaman yang datang dari luar, atau dapat melindungi anggota keluarga yang akan menuju keluar rumah tersebut. Dalam video pembelajaran konfigurasi firewall jaringan, alat dan bahan yang akan kita butuhkan adalah komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows, kemudian kabel jaringan, kemudian router board. Nah, kabel jaringan ini fungsinya adalah untuk menyambungkan laptop ke router board, kemudian aplikasi Winbox, di mana aplikasi tersebut fungsinya untuk mengkonfigurasi router. Kemudian jaringan yang terkoneksi dengan internet. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama video pembelajaran konfigurasi firewall jaringan. Oke, dalam video ini saya tekankan kembali bahwa firewall jaringan fungsinya adalah melindungi jaringan kita. Nah, gambarannya seperti ini, ibaratnya di tengah-tengah ini adalah router kita, maka di luar ini adalah firewall-nya. Jadi cara kerja firewall jaringan itu adalah melindungi router dari sisi luar maupun melindungi router dari sisi dalam. Jadi seperti itu. Jadi dia berada di router itu sendiri, si firewall-nya. Nah, topologi jaringannya, karena kita hanya fokus pada firewall jaringan, jadi hanya sederhana seperti ini. Nanti yang akan kita uji coba adalah komputer atau laptop yang saya gunakan yang terkoneksi dengan Ether 1. Kemudian internetnya ini saya koneksikan dengan WLAN. Alat dan bahan saya yang perlu kita gunakan atau persiapkan nanti, komputer atau laptop, router board, kabel UDP, jaringan yang terhubung dengan internet, dan aplikasi Winbox. Itu saja. Kemudian sebelum kita mempraktikkan membuat firewall jaringan pada mikrotik, kita wajib tahu dulu 3 jenis chain yang ada di dalam firewall filter mikrotik. Yang pertama, chain input, dia akan memproses traffic dari luar router yang menuju ke router. Jadi proses itu trafficnya datang dulu ke router. Nah, boleh nggak dia mengakses router? Kemudian output, ya, dia memproses traffic dari dalam router yang akan menuju keluar router. Contohnya adalah si router sendiri, dia ngeping ke Google. Boleh nggak ngeping ke Google? Misalkan seperti itu. Yang ketiga, itu adalah chain forward. Nah, forward ini memproses traffic dari sisi luar router yang akan menuju ke sisi lain dari router tersebut atau melalui router. Jadi ini routernya dia dari luar, tapi ingin menuju ke luar router di sisi yang lain. Itu namanya atau menggunakan chain forward. Oke, dari 3 chain tadi saya harap kalian sudah memahaminya dengan baik. Jika begitu, mari kita praktikkan saja. Ini adalah aplikasi Winbox yang saya gunakan
Saya sudah mengkoneksikan router ini dengan internet. Saya ping dulu. Sudah terbukti terkoneksi dengan internet. Lalu dengan komputer saya, pertama buka CMD dulu atau command prompt, kemudian ping ke Google. Nah, Google sudah replay. Kita pastikan kembali ping ke routernya sendiri. 100.1 adalah IP router saya. Nah, ini sudah replay. Nah, kemudian tugasnya adalah bagaimana cara membuat firewall agar si komputer ini tidak bisa ngeping ke router. Kemudian agar si komputer ini tidak bisa mengakses Winbox. Misalkan komputer saya ini adalah kliennya. Jadi kita mengamankan router itu dari sisi klien dulu. Dari dua role itu, bagaimanakah cara mengkonfigurasinya? Mari kita praktekkan bersama-sama. Ya. Kita masuk ke router, pakai IP bisa, pakai MAC address juga bisa. Lebih stabil itu jika menggunakan MAC address karena koneksinya langsung dari perangkat. Nah, kita pertama-tama membuat chain atau membuat role-nya itu dengan klik IP firewall. Nah, kemudian klik filter rule. Nah, di sini klik plus chain untuk ngeping. Ping itu kan arahnya ke router. Jadi ping itu pakai chain input. Kemudian source address. Source address adalah alamat IP komputer. Alamat IP komputer adalah 192.168.100.2. Kemudian jika ping itu protokolnya adalah ACMP. Jadi ini harus jelas sumbernya chain input, sumber alamatnya, protokolnya ACMP. Kemudian yang lainnya adalah in interface. Pada interface berapa jalur ini berada? Yaitu di Ether 1. Kemudian action. Nah, untuk action sendiri yang akan kita bahas hari ini adalah drop. Drop adalah untuk menolak traffic ya. Atau untuk memblokir semua traffic yang masuk. Ini. Kita sudah buat satu rule untuk ngeblok ping yang arahnya ke router. Jadi bisa ya, ping 192.168.100.1. Kita coba lagi, ping 192.168.100.1. Nah, selesai. Request timeout itu menandakan bahwa tujuan itu tidak merespon apapun. Semua traffic pingnya sudah diblokir. Lalu kalau kita matikan, kita disable role-nya, apakah masih bisa? Ya, langsung bisa. Lalu jika ada pertanyaan gini, Pak, misalkan di tempat saya itu ada 10 klien. Apakah kita harus membuat rule-nya satu persatu? Apakah bisa langsung satu rule untuk semua itu? Bisa saja. Kita akan mencobanya. Apakah nanti bisa jika 10 komputer? Ya, kalau 10 komputer atau lebih dari itu, kita akan menggunakan network ID-nya. Tadi saya menggunakan prefix 24. Jadi IP-nya 254 IP.
Nah, itu akan kita tutup pingnya semua. Nah, menggunakan source address network ID-nya. Sorry. Nah, gini. Sudah, RTO. Untuk pembuktian, saya akan coba merubah IP address di laptop saya yang awalnya adalah 100.2, saya ubah menjadi 100.9 misalkan. Apakah masih bisa ngeping ataukah tidak bisa? Nah, berarti kita sudah berhasil membuat rule yang memblokir seluruh IP address pada jaringan interface Ether 1 dengan menggunakan source address-nya adalah network ID. Maka 254 IP address itu akan tidak bisa ping ke router secara bersamaan. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah membuat rule yang berfungsi untuk mencegah akses Winbox pada Ether 1 atau pada klien. Ya, tadi sudah saya ubah IP-nya menjadi 192.168.100.9. Dia tidak boleh akses ke router menggunakan Winbox. Nah, jalur atau protokol yang digunakan itu adalah TCP. Kemudian kita menggunakan port. Portnya MikroTik adalah 8291. Nah, itu harus tahu dulu source port atau address port. Kalau source port itu adalah sumber port. Jadi port yang akan datang itu dari mana. Sedangkan kalau rule ini fungsinya kan dari luar menuju ke dalam. Berarti tujuannya adalah 8291. Interface Ether 1. 8291, saya ulang lagi, dia adalah portnya Winbox. Kemudian action, kita pakai drop. Apply. Satu lagi tambahan yang harus kita lakukan, yaitu memberikan komen. Nah, ini adalah block access Winbox. Nanti akan muncul di sana. Kemudian yang atas kita enable lagi, kita tambahin komen block ping. Ya, seperti ini. Nah, kenapa Winbox-nya tidak langsung tertutup? Ada dua alasan. Karena sudah login dari awal. Yang kedua adalah login menggunakan MAC address. Kita coba untuk login menggunakan IP address. Apakah bisa? Kita coba pakai MAC address. Nah, sudah tidak bisa. Kemudian kalau kita ganti IP menjadi 2 kembali seperti awal, apakah bisa? Kita refresh. Ya. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke Winbox kembali karena source address yang kita blokir adalah 100.9. Jadi untuk 100.2 tidak bisa akses ke Winbox. Jika pertanyaannya sama, apabila seluruh klien yang di Ether 1 atau di IP 100 itu tidak boleh akses Winbox, caranya kita masukkan network ID-nya. Nih, maka nanti
semuanya tidak akan bisa akses ke Winbox atau tidak bisa masuk ke dalam Winbox kita. Karena Winbox itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengkonfigurasi mikrotik atau router board kita. Jika ada orang yang masuk ke dalam situ, maka jaringan kita dalam bahaya. Karena tadi sudah saya rubah menjadi 024, maka seluruh IP tidak bisa terkoneksi dengan Winbox. Namun jika melalui MAC address harusnya tetap bisa, karena MAC address dan IP address itu sudah beda layer. Jadi kalau MAC address itu akan tetap bisa digunakan untuk mengakses mikrotik melalui Winbox meskipun sudah diblokir menggunakan rule pada firewall filter. Caranya hanya satu, yaitu dengan mendisable MAC address. Nah, itu akan saya tunjukkan pada video berikutnya. Nah, kita fokus pada materi kali ini adalah hanya firewall ini saja. Jadi firewall ini untuk memblokir akses Winbox itu hanya berlaku dengan akses IP address saja, tidak berlaku dengan MAC address. Itu. Kemudian kita akan mempraktekkan bagaimana membuat rule yang fungsinya memproses traffic dari sisi lain router yang akan menuju ke sisi lain dari router tersebut. Contohnya adalah mengakses internet. Untuk mengakses ke YouTube, Google, atau ke website. Itu karena website tidak ada di dalam router ini, maka website tersebut diambil dari sisi lain router atau mengambil dari internet. Itu dengan cara membuat rule baru, chain forward, source address-nya adalah IP laptop kita 100.2, kemudian protokolnya adalah TCP, DST port jika menggunakan browser berarti bisa menggunakan port 80 dan 443. Out interface-nya tetap menggunakan WLAN 1. Karena ini adalah ini bagian keliru Pak Rizky, mohon di-cut. Saya ulang lagi. Kemudian yang ketiga adalah membuat firewall filter yang berfungsi untuk memproses traffic yang datang dari sisi luar router yang akan menuju ke sisi lain luar router. Atau bisa kita sederhanakan, laptop ini akan mengakses Google, YouTube, Facebook, karena ketiga web itu tidak ada di luar router, tidak ada di dalam router ini, maka diambillah website tersebut dari sisi lain luar router melalui internet. Jadi kita buat rule-nya chain forward, source address-nya 192.168.100.2, protokolnya adalah TCP, DST port-nya adalah 80 dan 443. Tanda koma ini bisa diartikan sebagai dan. Tidak perlu kita masukkan in interface karena ini untuk semuanya. Jadi kalau untuk semuanya ini tidak perlu kita beri IP pun juga nggak masalah. Kemudian actionnya adalah accept play. Izinkan akses web browser. Oke. Kita akan coba.
Google. Seperti ini. Jadi sudah bisa kita gunakan untuk mengakses internet. Cukup mudah bukan untuk membuat firewall pengaman jaringan pada Mikrotik. Untuk materi-materi berikutnya, tunggu saja video dari kami. Bagaimana? Mudah bukan untuk mengkonfigurasi firewall jaringan? Diharapkan setelah kalian menonton video ini, kalian dapat memahami dan mengkonfigurasi firewall jaringan dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.